Assalamualaikum teman-teman semua. Yuk kita belajar bersama mengenai penerapan aturan sinus dan kosinus pada kekongruenan segitiga. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu tidak? Apa sih yang dimaksud dengan aturan sinus dan kosinus pada kekongruenan segitiga itu? Jika teman-teman belum tahu, yuk kita belajar bersama dan cari tahu apa yang dimaksud dengan aturan sinus dan kosinus itu serta cara penyelesaiannya. Yuk tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman bisa dan tahu cara penyelesaiannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, like, comment, and subscribe dulu ya teman-teman. Check it out. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan aturan sinus dan aturan kosinus itu? Aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Sedangkan aturan kosinus menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Untuk penjelasan materi selanjutnya, kita lihat videonya. Oke, kita langsung saja yang lebih jelasnya lagi kita bahas soalnya. Diketahui segitiga ABC, yaitu ABC dengan sudut A adalah 45, kemudian sudut B adalah 60, dan panjang sisinya yaitu AC adalah 10 cm. Panjang sisi BC, kita disuruh menentukan panjang sisi. Syaratnya adalah diketahui satu panjang sisi dan dua sudutnya. Nah, ini memenuhi syarat menentukan panjang sisi dengan menggunakan aturan sinus. Nah, maka kita langsung membandingkan saja. Di sini AC atau yang disebut dengan BC di depan sudut A, sehingga saya dituliskan BC per sudut A. Di sini diketahui AC per sinus sudut B atau sinus di depan panjang sisi AC. C per sudut A. Di sini diketahui AC per sinus sudut B atau sinus di depan panjang sisi AC, yaitu sudut B. Maka kita sektualikan BC-nya. Berapa BC yang ditanyakan, sehingga BC sinus sudut A adalah 45 sama dengan 10 per sinus sudut B adalah 60. Maka kita tentukan sinus 45. Berapa sinus 60 itu? Berapa kita bisa lihat tabel sudut istimewa di dalam trigonometri. Ternyata sinus 45 adalah setengah akar 2. Kemudian sinus 60 adalah setengah akar 3. Maka kita konstitusikan bahwa BC setengah akar 2 yaitu sinus 45 sama dengan 10 per setengah akar 3. Ini sama dibagi setengah, maka kita disederhanakan saja, sehingga setelah seperti ini kita kalikan silang untuk menentukan BC. Maka akar 2 nya di sini pindah rusan ke kanan menjadi pengali, sehingga BC sama dengan 10 kali akar 2 atau 10 akar 2 dibagi dengan akar 3. Karena di bawahnya penyebutnya berbentuk akar, maka kita rasionalkan dikulikan dengan akar 3, sehingga 10 akar 2 dikali dengan akar 3, maka angka 3 nya dikulikan dengan akar 2. Hasilnya adalah 10 akar 6 per akar 3 dikali dengan akar 3 ketika sama-sama punya nilai yang sama. Ketika bentuk akarnya yang sama yaitu akar 3, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri yaitu 3, sehingga panjang BC adalah 10 akar 6 per 3 cm. Itu cara menentukan panjang sisi BC dengan menggunakan aturan sinus. Oke, langsung saja. Di sini diketahui segitiga ABC dengan sisi A berada di depan sudut A dan sisi B berada di depan sudut B serta sisi C berada di depan sudut C. Diketahui dua buah sisi. Di sini diketahui sisi B dan sisi C, dan sudut yang menghapit kedua sisi tersebut adalah sudut A. Nah, kita bisa mencari panjang sisi yang lain teman-teman. Kita bisa cari panjang sisi A. Caranya kita gunakan aturan kosinus seperti ini. Ya, kita lihat contohnya. Ya,
A kuadrat sama dengan sisi lain kita kuadratkan dan jumlahkan, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat kemudian dikurangi 2 dikali BC kemudian dikalikan dengan cos yang ada di depan sisi yang kita cari, yaitu cos A. Dan ini juga merupakan sudut yang diapit oleh sisi yang diketahui. Yaitu tadi adalah cara yang pertama untuk menentukan cos A. Sekarang bagaimana jika yang diketahui adalah sisi A dan sisi C serta sudut yang diapit oleh kedua sisi? Kita bisa mencari panjang sisi B. Caranya sama seperti yang tadi ya teman-teman, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali AC dikalikan dengan cos B. Nah teman-teman, itu tadi adalah cara yang kedua. Sekarang bagaimana yang diketahui adalah sisi A dan sisi B serta sudut C, kita bisa mencari panjang sisi C. Caranya sama saja, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang A dikali AB dikalikan cos C. Ya, nah teman-teman bisa perhatikan deh, polanya sama kan. Jadi misal kita mencari A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ya, A kuadrat ini sama dengan sisi lain selain A, yaitu B dan C. Oke, inilah yang disebut dengan aturan kosinus. Ya, kita ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan AB 6 cm, AC 3 cm dan sudut A yaitu 60 derajat. Tentukan panjang ABC-nya ya. Ya, oke, kita buat segitiganya dulu ya. Di sini diketahui panjang sisi AB yaitu 6 cm, AC 3 cm, kemudian sudut A yaitu 60 derajat. Teman-teman perhatikan di sini diketahui dua buah sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Ya, sekarang kita cari panjang sisi BC. Di sini jelas kita bisa mencari aturan kosinus ya. BC kuadrat sama dengan sisi yang diketahui. Ini kita kuadratkan, 3 dan 6 ini dikuadratkan dan kita jumlahkan. Jadi 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya dikurangkan dengan 2 dikali 3 dikali 6, kemudian kita kali dengan cos sudut yang diketahui yaitu cos 60 derajat. Oke, sekarang kita hitung saja ya. 3 dikuadratkan 9, 6 dikuadratkan 36. 2 dikali 3 6, 6 dikali 6 36. Nah, cos 60 derajat itu adalah setengah. Jadi 9 tambah 36 itu adalah 45. 36 dikali setengah itu 18. 45 dikurang 18 yaitu 27. Nah, ini kan nilai dari BC kuadrat. Sementara kita mau cari sisi BC, berarti 27 kita akarkan. Jadi BC kuadrat sama dengan 27, maka BC-nya adalah akar 27 yaitu 9 dikali 3 ya. Lalu akar 9 itu kan 3, jadinya 3 akar 3. Jadi kita peroleh panjang sisi BC adalah 3 akar 3, satuannya adalah cm. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.